Mengenai deposit dan penarikan dana di XM, kita akan bahas di video ini. Untuk melakukan deposit, itu kalian wajib masuk melalui link ini untuk masuk ke member area. Dan untuk melakukan deposit, ada beberapa metode deposit yang cukup terkenal dan banyak atau sering digunakan. Ya, yang pertama itu melalui bank account, ini melalui credit card, kemudian ada QRIS, ada crypto, kemudian yang terakhir adalah Google Pay. Ada 3 poin yang saya ingin highlight di sini. Yang pertama adalah ketika melakukan deposit, itu harus melalui metode yang sama. Kemudian deposit harus berasal dari nama yang sama dari pemilik akun. Dan yang terakhir ketika penarikan, itu harus ke tujuan dengan nama yang sama dengan pemilik akun. Contoh kalian melakukan deposit dari bank account. Masuk ke MetaTrader di top up gitu ya. Kemudian kalau kalian melakukan penarikan ke kripto, nah hal ini tidak dibolehkan. Jadi ketika melakukan penarikan itu wajib balik lagi ke bank account di sini. Nah, saya ambil contoh berikutnya. Misalkan nama pemilik akunnya adalah John Doe. Kalau kalian itu melakukan transfer dari atas nama yang lain, Jane Doe misalkan ini adiknya atau kakaknya gitu. Nah ini transfer ini tidak dibolehkan. Dana yang sudah terlanjur masuk ini nanti akan dikembalikan oleh XM balik ke bank account si Jane Doe ini. Hal ini untuk mencegah adanya pencucian uang atau money laundering. Untuk metode deposit dari Indonesia itu biasanya melalui ketiga hal ini, yaitu dari bank account, QRIS, dan cryptocurrency. Untuk bank account sendiri, untuk minimumnya adalah 500.000 dan maksimumnya sampai dengan 200 juta. Opsinya nanti ketika di member area itu kalian akan menemukan ada 2. Yang pertama adalah online bank transfer, itu mencapai maksimum 200 juta. Kemudian yang kedua adalah local bank transfer, ini menggunakan virtual account, ini maksimum 100 juta. Dan untuk penarikan, nanti harus balik ke bank account ini lagi, ya. Minimum penarikan adalah 500.000. Berikutnya untuk QRIS, itu minimumnya deposit adalah 500.000, maksimumnya hanya 10 juta rupiah. Tapi tentunya bisa deposit beberapa kali ya, misal kalian ingin deposit 50 juta, kalian bisa deposit menggunakan QRIS 5 kali, itu juga bisa dibolehkan. Opsinya bisa menggunakan Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, dan Link aja. Sedangkan untuk withdrawalnya wajib ke bank account dan tidak bisa balik lagi ke QRIS. Minimum WD-nya adalah di 500.000. Sama dengan yang ini. Untuk kripto, minimum depositnya adalah $50, dan maksimumnya adalah 10.000. Kemudian opsi token atau koin yang dapat di deposit itu USDT, BNB, BTC, Ethereum, XRP, dan LTC. Saran saya untuk deposit bisa menggunakan USDT saja, lebih preferable, karena bila menggunakan BNB, BTC, atau lainnya, nanti kursnya akan dikonversi sesuai dengan XM yang mungkin tidak sesuai dengan kemauan kita. Sedangkan untuk withdrawalnya itu wajib kembali ke kripto, yaitu kembali kepada original deposit address-nya. Dan minimum withdrawal adalah $50. Baik, kita akan langsung masuk contohnya ke member area-nya seperti apa. Saya sekarang sudah berada di member area, dan kalian bisa lihat di bagian funding, klik di bagian funding, nanti kita akan menemukan deposit method-nya seperti apa. Ini yang tadi saya jelaskan, ya, ada beberapa macam deposit method. Kita akan membahas tentang bank account, itu ada 2, yaitu online bank transfer dan local bank transfer. Nah, bedanya apa? Bila online bank transfer, ini minimum depositnya 500.000, maksimum sampai dengan 200 juta, dan hanya tersedia untuk 2 bank saja, yaitu saat ini ya. Ini bisa berubah di kemudian hari, yaitu BCA dan Bank CIMB Niaga. Nah, yang saya kurang preference di sini adalah ini ketika kalian pilih ya, misalkan BCA, kalian pilih misalkan 5 juta misalkan ya. Kemudian kalian centang di sini, kemudian kalian klik deposit, klik sekali lagi. Nah, kalian akan melihat halaman seperti ini. Jadi kalian wajib memasukkan username dan password. Nah, username dan password ini merupakan username dan password dari klik BCA kalian. Dan ini saya sendiri tidak sarankan karena ini kurang aman ya menurut saya. Walaupun nanti ketika memasukkan PIN segala macam itu, PIN-nya kan menggunakan token Key-BCA sehingga sebenarnya tidak masalah gitu ya, tidak kan PIN-nya berubah-ubah setiap waktu. Tetapi for security reason, menurut saya metode ini mungkin kalian bisa skip dan kalian pindah ke metode yang local bank transfer saja. Ya, kita kembali ke layar sebelumnya ya.
Baik, ini kita kembali ke layar sebelumnya. Kalian bisa pilih yang local bank transfer. Baik, ini adalah local bank transfer, dan kalau kalian pilih banknya, ini ada banyak sekali pilihan. Ada BNI, Bank Danamon, BRI, dan seterusnya. Kita pilih misalkan Bank Sentral Asia, BCA ya. Kemudian depositnya minimum 200.000. Misalkan saya ingin transfer sebesar 5 juta, samakan dengan yang tadi, atau kalau dikonversi langsung nanti akan masuk ke account senilai 319 US dollar ya. Nanti kita tinggal klik di sini, kemudian kita klik deposit, dan pastikan semuanya sesuai dan klik confirm. Nanti teman-teman akan menjumpai tampilan seperti ini, yaitu virtual account. Dan ini kalian bisa lakukan pembayaran ke nomor virtual account di sini ke Bank BCA. Ya, dengan jumlah depositnya wajib sama 5 juta. Dan ini ada timernya ya, sampai 1 jam saja, 59 menit sekian. Nomor virtual account ini akan berubah-ubah sewaktu-waktu. Jadi kalau kalian nanti deposit, di kemudian hari ya, deposit lagi, jangan menggunakan nomor virtual akun ini lagi. Tetapi kalian harus create deposit yang baru, nanti akan dapat nomor virtual yang baru pula. Kalian bisa lakukan transfer melalui ATM BCA, ini tinggal diklik saja, detailnya seperti ini tinggal dilakukan, atau melalui mobile banking, atau melalui internet banking BCA. Setelah dilakukan semua, nanti kalian bisa klik saya sudah bayar di sini. Nah, untuk transfer dengan menggunakan bank yang lain, itu kurang lebih sama seperti ini ya. Dan saya merekomen atau preference lebih memilih yang metode ini daripada yang online bank transfer yang sebelumnya. Karena ini kan lebih aman karena menggunakan virtual account. Kita kembali ke halaman deposit. Berikutnya kita akan menggunakan mobile banking di QRIS. Ya, kita klik di QRIS. Nanti akan ada pilihannya. Di sini kita bisa pilih kita menggunakan apa. Misalkan Dana, OVO, GoPay. Misal dalam hal ini saya pakai GoPay ya. GoPay, kemudian depositnya misalkan 5 juta. Saya cek di sini, kemudian kita klik deposit. Kita klik confirm. Nah, akan muncul tulisan seperti ini dan kita klik di QR code payment. Generate QR code. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini, ada muncul QR-nya. Kalian bisa lakukan scan di sini ya. Berarti bisa dengan macam-macam sih, menggunakan GoPay, OVO, dan seterusnya ini bisa. Dan nanti kalian bisa lakukan proses pembayaran dengan menggunakan QR ini. Untuk metode terakhir, kita menggunakan cryptocurrencies. Buat teman-teman yang biasa trading di crypto mungkin lebih familiar dengan cryptocurrencies dan lebih nyaman. Dan transfernya sama seperti biasa ya, kalian bisa memilih currency walletnya apa. Misalkan dalam hal ini kita pilih USDT, ini yang paling umum ya, pilih USDT, deposit berapa, misalkan $300. Kemudian kalian tik 2 ini, kemudian kalian klik deposit. Kemudian kalian lanjutkan dengan klik confirm. Berikutnya kalian disuruh memilih apakah menggunakan jaringan PP20, ERC20 atau TRC20. Saran saya yang paling murah itu biasanya menggunakan TRC20 atau PP20. Ini silahkan pilih ini dan ini. ERC ini Ethereum agak sedikit mahal ya. Jadi misalkan saya ingin pilih menggunakan TRC20, kita klik di sini. Nanti akan muncul alamat address seperti ini dan kalian bisa scan atau kalian bisa copy alamat walletnya dan kalian transfer ke sini. Jumlah yang kalian transfer, pastikan ini sama persis dengan angka yang tertera di layar ya. Ada 3 tips yang saya dapat share pada teman-teman, yaitu kalian dapat lakukan tes deposit terlebih dulu dengan nominal yang kecil. Kemudian selanjutnya kalian juga bisa melakukan tes withdraw agar dapat memahami seluruh proses deposit dan withdraw yang ada di XM. Kemudian yang terakhir tentang deposit di kripto, ini awas ya, jangan sampai salah transfer, salah alamat wallet atau salah jaringan karena berakibat hilangnya dana. Dan ini tidak bisa di-recover lagi ketika salah transfer ya. Sekarang untuk penarikannya seperti apa? Di menu funding ini kalian bisa klik di sini nih, di withdrawal. Pada withdrawal method ini ada opsi yaitu online bank transfer dan cryptocurrency, jadi 2 ini saja. Kalau crypto juga ya artinya kalian deposit dari awalnya dari crypto gitu ya. Kalau online bank transfer ketika kalian klik di sini, nanti dari sistem akan meminta bank name-nya apa. Ya, ini mensupport banyak sekali bank di sini. Kemudian bank account number-nya berapa, kemudian kalian masukkan penarikannya berapa, misalkan 500.000, nah, nanti otomatis akan dikonversi ke US dollar yang ditarik. Dan kalian klik di sini, kemudian kalian klik request. Untuk pada awalnya, biasanya dari XM akan meminta cover buku tabungan, ya kalian bisa kirimkan nanti. Hal itu untuk pertama kali saja.
untuk memastikan namanya sama dengan pemilik akun. Dan metode penarikan berikutnya adalah dengan menggunakan cryptocurrency. Kalian tinggal klik di sini. Nanti kalian tinggal masukkan berapa jumlah yang akan di-withdraw. Misalkan 50, kemudian cryptocurrency apa dalam bentuk USDT. Crypto address-nya kalian copy paste ke sini, alamat wallet tujuan. Kemudian networknya kalian pilih ERC20 atau TRC. Saya biasa menggunakan TRC20. Dan klik confirm. Itu saja teman-teman semua tutorial singkat tentang bagaimana melakukan deposit dan penarikan di XM.